Saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita memulai persekutuan kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian berikut ini. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya kuserahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berharap hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Hibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya kuserahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan terambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda melihat foto ini, kira-kira apa yang menarik? Pertama, mungkin foto ini diambil di luar ruangan sehingga warnanya lebih cerah.
Saya sebetulnya juga tadinya ingin merekam khotbah ini di luar ruangan, tetapi terlampau berisik, jadi saya terpaksa masuk lagi ke ruang kebaktian. Apalagi yang menarik, mungkin Anda memperhatikan Alkitab yang saya pegang terbalik, ya. Ini mungkin Pastira tidak perhatian atau tidak teliti sehingga Alkitabnya terbalik. Nah, gambar ini biasa-biasa saja, saudara, tidak punya dampak yang serius. Tapi ada sebuah foto yang hampir serupa, yang punya dampak luar biasa, saudara. Foto ini. Nah, mungkin Anda tahu cerita yang terjadi di balik foto ini. Jadi, kita tentu tahu di Amerika Serikat beberapa waktu lalu terjadi peristiwa terbunuhnya seorang warga dari keturunan Amerika bernama George Floyd, ya, dan dia terbunuh oleh 4 orang polisi, 1 sebetulnya, tetapi ada 3 polisi lain yang membiarkan hal itu terjadi. Dan ini memicu gelombang demonstrasi di beberapa tempat sampai menimbulkan kerusuhan. Dan rupanya gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan dan yang lebih utama menuntut adanya perbaikan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok etnis keturunan Amerika berlangsung juga di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, di depan White House, Gedung Putih, ya, tempat kediaman Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Donald Trump. Bahkan dikatakan Donald Trump sampai sempat dilarikan ke bunker rahasia di bawah tanah untuk menjaga keamanan dirinya. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Jadi rupanya beberapa waktu lalu di satu sore Donald Trump memerintahkan polisi untuk membersihkan jalanan di depan Gedung Putih dengan gas air mata. Lalu dia berjalan menyeberang ke sebuah gereja yang ada di depan, di seberang Gedung Putih. Dan dia mengambil foto tadi itu. Foto yang kemudian memicu kontroversi. Saya kebetulan sehari setelah peristiwa itu berkuliah secara online dan semua teman saya yang hampir semua adalah orang kulit putih mengecam habis, mengutuk apa yang dilakukan Donald Trump. Kenapa? Karena bukankah wajar orang datang ke gereja lalu berfoto? Ada beberapa yang menarik dari foto itu. Yang pertama tadi, ya, Alkitab yang dipegang seperti saya, terbalik. Yang kedua, tulisan di papan gereja itu mengatakan all are welcome, semua disambut. Tetapi kita tahu Donald Trump adalah presiden Amerika yang suka memancing, yang suka memakai isu-isu rasisme untuk keuntungannya. Dan bahkan ada seorang, dan kalau dihubungkan dengan Alkitab, kita semua tahu Donald Trump bukan orang Kristen yang taat. Entah dia Kristen atau tidak, kita juga tidak tahu. Dia berkali-kali misalnya melakukan perselingkuhan secara terbuka juga. Sehingga ada seorang yang membuat foto seperti ini. Foto yang sama diberi komentar bahwa dia tear gas, dia mengusir orang-orang dengan gas air mata, termasuk sejumlah pendeta gereja itu yang sedang menolong para demonstran, diusir untuk bisa berfoto dengan buku, dengan di depan gereja yang tidak pernah ia masuki sebetulnya, dengan buku Alkitab yang sebetulnya tidak pernah dia baca juga. Banyak orang kemudian berkomentar bahwa apa yang dia lakukan ironis. Kenapa? Karena kalau Donald Trump membaca isi Alkitab, dia akan tahu semua yang dia lakukan, hampir semua yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi kenapa dia lakukan itu, saudara? Ada sebuah tulisan yang mengatakan memang Trump sengaja lakukan itu sebagai tanda, sebagai sebuah kode keras kepada para pendukungnya yang kebanyakan adalah orang-orang Kristen konservatif dari etnis kulit putih, untuk mendukungnya di tengah krisis ini. Dan betul saja, seperti di berita ini, para pendukung Trump melihat apa yang Trump lakukan itu sebagai tanda bahwa dia itu adalah presiden yang mengenakan armor, ya, pakaian pelindung Roh Kudus. Ini orang yang dipilih Tuhan. Ya, soal itu kita punya pendapat sendiri-sendiri. Anda boleh langsung bertanya ke saya. Tapi isu yang menarik, saudara, bahwa Trump bukan orang pertama yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol religius untuk kepentingan politiknya. Sepanjang sejarah hal ini terjadi. Kaisar Konstantin misalnya menggunakan simbol kekristenan untuk
menyatakan untuk menyatukan kekuasaannya di Romawi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan sampai hari ini kita bisa melihat di Indonesia simbol agama adalah yang paling gampang dipakai oleh mereka-mereka yang ingin memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Dan rupanya hal ini sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam teks yang kita baca tadi dari Matius pasal 5, Tuhan mengutuk, Tuhan menyebut sejumlah orang yang disebutnya dengan amat sangat keras sebagai orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dikatakan suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Kita mungkin bingung apa maksudnya. Jadi rupanya orang Yahudi itu punya kebiasaan, mereka punya jam doa. Hampir mirip dengan saudara kita umat Muslim. Dan rupanya orang-orang ini sengaja menjelang jam doa tiba, mereka pergi ke tempat-tempat ramai, rumah ibadah, ke tikungan-tikungan jalan. Sehingga ketika waktu doa tiba mereka berhenti dan berdoa di situ. Nah, berdoanya tidak salah, saudara. Tetapi yang salah adalah apa yang menjadi motivasinya yang kemudian dicatatkan oleh Tuhan Yesus, dinyatakan oleh Tuhan Yesus begini, supaya mereka dilihat orang. Jadi tindakan doa itu pada motivasi paling dasarnya adalah supaya mereka dilihat orang, dipandang, oh ini pasti ini orang saleh. Tidak lihat waktu, tidak lihat tempat, kalau jamnya doa, dia akan berdoa. Dia rajin ke rumah ibadah untuk berdoa. Mereka lakukan itu, orang-orang munafik itu, supaya dilihat orang. Maka Tuhan mengingatkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, hal ini bisa dilakukan secara harafiah, tapi menurut saya yang lebih mendasar adalah apa yang Tuhan maksud, bahwa doa itu sejatinya adalah relasi kita dengan Tuhan. Tidak perlu orang lain tahu kita sedang berdoa. Entah bagaimana caranya dilakukan, yang utama adalah bagaimana memang kita sungguh-sungguh tulus berdoa. Bukan supaya kita dilihat orang. Motivasinya, apa yang ada di balik itu. Dan itulah yang terjadi ketika orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik ini melakukan ritual agama, kewajiban agama, berdoa supaya dilihat orang, sebagai cara supaya mereka mendapatkan keuntungan. Dan itu yang banyak terjadi, saudara. Trump lakukan itu, Kaisar Konstantin lakukan, banyak politisi negara kita lakukan, bahkan banyak orang yang ditangkap dengan tuduhan korupsi misalnya. Ketika mereka ditangkap, tiba-tiba mereka tampil seperti seorang yang sangat religius dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan kesalehan beragama dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu banyak menunjuk orang lain juga. Mari kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita lakukan hal-hal itu, saudara, kita berdoa, baik. Kita mengenakan kalung salib, mengenakan atribut kekristenan, kemana-mana kita nyatakan diri kita sebagai orang Kristen, baik. Tetapi yang paling penting adalah, mengapa kita lakukan itu? Apa motivasi kita? Supaya dilihat orang? Supaya orang mengenal kita sebagai orang Kristen, sebagai orang baik, sebagai orang saleh, sebagai orang beriman? Tapi yang paling penting, apa yang ada di dalam? Apa yang menjadi dasar kita lakukan itu? Sungguhkah kita lakukan sebagai bentuk cinta kasih kita? Terima kasih kita kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, yang memberikan keselamatan kepada kita. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang sungguh melakukan segalanya hanya karena kita mau mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kita.
Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita doakan akan ketidakadilan, diskriminasi karena ras, gender, warna kulit, agama, pandangan politik, dan seterusnya yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kita doakan agar setiap orang boleh belajar memandang orang lain yang berbeda
sebagai sesamanya. Kita doakan agar pemerintah dapat bersikap adil dan membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, agar tidak dengan mudah juga memanfaatkan kekuatan kekuasaan untuk menindas suara-suara yang berbeda. Terutama doakan pemerintah kita, Indonesia, agar diberi hikmat dalam memimpin bangsa yang memang begitu beragam ini. Dan tentunya tidak mudah di tengah suasana pandemi. Doakan agar pemerintah kita boleh mengambil keputusan yang terbaik, sekalipun mungkin tidak populer. Berdoalah bagi diri kita sendiri. Barangkali justru kitalah yang masih suka memandang orang lain, merendahkan mereka yang berbeda, warna kulitnya, gendernya, agama kepercayaannya, keadaan ekonominya, atau karena kondisi fisiknya yang membuat kita tidak sempurna. Mintalah kepada Tuhan agar kita boleh diampuni, boleh juga belajar merendahkan hati, menerima orang lain sebagai sesama, yang bahkan dalam diri mereka Yesus hadir. Doakan agar kita juga mohonkan kepada Tuhan kekuatan, agar kita bukan hanya beribadah secara ritual, apalagi agar kita tidak beribadah hanya sekedar supaya dilihat orang, tetapi agar kita boleh belajar untuk membangun hidup bersama dalam segala perbedaan, membela mereka yang lemah dan tidak berdaya. Mari kita berdoa bagi keluarga kita, pergumulan kita masing-masing. Mungkin relasi di antara anggota keluarga yang tengah mengalami gangguan, pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga kita. Anak-anak kita dalam proses belajar yang tidak mudah di tengah situasi yang tidak ideal. Harus belajar secara online. Doakan juga kesehatan khususnya bagi mereka yang rentan karena usia, karena penyakit bawaan di tengah situasi pandemi ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang berdoa, sempurnakanlah karena kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah persekutuan doa bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi saksi-saksinya, murid-muridnya, dimanapun kita hadir. Tuhan beserta kita semua.